Sebelum kita akan makan jasmani, kita akan makan rohani. Saya nggak panjang, singkat saja. Tapi saya minta saudara kita perhatikan ke depan. Oke, kita akan mulai. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang ketika menghormati terasa sulit. Bulan ini kita tetap masih membahas tentang hormat, sikap hormat. Nah, saudara kasih next-nya. Sebelum saya sampai apa yang saya mau sampaikan hari ini, saudara, kalau masih ingat di pelajaran yang pertama, dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6, saudara saya sampaikan bahwa hormat itu mengeluarkan yang terbaik dari orang yang kita hormati. Nah saudara gini, kenapa perlu kita mempelajari sikap hormat, rasa hormat? Saudara kalau masih ingat pelajaran kita di awal, bahwa hari-hari di akhir zaman banyak orang kehilangan hormat, betul ya? Hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama. Nah, kenapa gereja perlu belajar? Nah, saudara, kalau masih ingat, saya mau ulang sedikit supaya bersambung sama yang saya sampaikan hari ini. Bahwa rasa hormat, dengan kita menghormati orang lain, kita sedang mengeluarkan potensi yang terbaik dari orang itu. Saudara, kalau masih ingat, saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika Yesus bisa menghormati Sakeus, saudara berapa kali lipat hartanya keluar? 4 kali lipat. Di zaman itu Sakeus bukan orang yang layak untuk dihormati. Tetapi Yesus menginap di rumah orang berdosa. Dan akibatnya dikatakan begini, semua yang kutipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Nah saudara lihat bahwa Yesus bisa menghormati bahkan orang berdosa sekalipun. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya hartanya nggak keluar, itu keluar saudara, paham ya? Nah jadi ini yang terjadi ketika kita hormat. Waktu kita hormat sama Tuhan, saya percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir, amin. Waktu kita hormat sama pasangan kita, saya percaya potensi yang terbaik dari dia akan keluar. Kenapa pasangan kita sepertinya nggak keluar yang terbaik? Karena nggak dihormati, sederhana. Ya, dan saudara bisa teruskan ke yang lain-lain. Nah saudara, salah satu kenapa hormat itu bisa nggak terjadi karena rasa dekat. Familiar. Orang-orang di kampung itu merasa kenal sama Yesus. Merasa Yesus ini kan teman saya, ini kan teman kita. Sehingga mereka kurang hormat sama Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang sekampungnya menarik Yesus yang penuh kemuliaan, Yesus yang adalah raja ke dalam posisi mereka. Setuju enggak? Nganggap Tuhan tuh bukan siapa-siapa, cuma teman sekampung gitu kira-kira. Nah saudara, saya rindu kita belajar untuk menghormati ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Poin yang kedua, sikap yang tidak hormat membuat kita kehilangan orang atau pribadi tersebut. Ya. Jadi bukan hanya tidak mengeluarkan yang terbaik, tapi saudara lihat ketika kita nggak hormat, maka kita akan siap kehilangan orang itu. Coba ini kita buka ayat, kita baca aja Markus 6 ayat 6. Nah, saya nggak ulang ini semua ayatnya karena ini sudah pelajaran yang minggu-minggu lalu. Ia merasa heran ya atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Apa yang terjadi ketika kita tidak menghormati? Saudara, saya kemarin di doa Sabtu saya sampaikan ada sebuah peristiwa di mana orang-orang Israel itu kehilangan tabut Tuhan. Disampaikan ikabot, artinya apa saudara? Tuhan pergi dari tempat itu. Kenapa? Karena orang-orang di situ nggak hormat. Nah saudara, Yesus ketika dianggap sepele, nggak dianggap siapa-siapa, dia berjalan berkeliling dari desa ke desa. Dia nggak menetap di Nazaret saudara. Dia pergi. Apa yang terjadi kalau kita nggak hormat sama orang lain? Mungkin pasangan saudara hari ini gak pergi kemana-mana karena kita komitmen. Tapi dengar baik, jauh dalam hatinya ketika kita gak berikan rasa hormat. Saudara akan siap kehilangan orang tersebut. Saya kemarin cerita, saya punya kenalan saya ini pembantunya bolak-balik ganti. Saya suatu ketika sharing sama pembantunya, ada beberapa orang saya kenal karena saya dampingin dia. Saudara, saya tanya sama pembantunya, kenapa ya bolak-balik ganti terus ya?
Singkat cerita saya ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata rekan saya ini sangat tidak hormat sama pembantu. Maka setiap kali lebaran orang pulang, itu pembantu gak pernah balik. Karena nganggap tadi, gak manusia gitu. Kadang bentak-bentak di depan orang, kadang bolak-balik diomelin segala macam. Nah saudara, penting kita mempelajari rasa hormat. Ya, nah saya gak akan panjang di sini. Next. Oke, tolong perhatikan ke depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Menghormati tidak berarti selalu menyetujui. 1, 2, 3 ya, silakan. Menghormati. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Bagaimana cara kita menghormati orang yang sulit. Saya sering sebagai gembala menerima kasus, Pak Pendeta, gimana saya menghormati suami saya. Suami saya aja gak hormat sama saya. Gimana saya menghormati suami saya yang gak tanggung jawab. Dia malas Pak Pendeta, contoh. Gimana saya bisa menghormati istri saya. Melayani aja gak pernah, terus kemana-mana pergi. Saudara, hal seperti ini sering saya dengar. Bagaimana Pak Pendeta saya menghormati bos saya yang bahkan, mohon maaf, gak menghormati saya. Sering dengar seperti ini? Gimana menghormati anak yang gak menghormati orang tuanya? Seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Tapi saya kasih sebuah statement pada sore hari ini. Menghormati tidak berarti selalu menyetujui, amin? Anda boleh gak setuju dengan gayanya, gak setuju dengan sifatnya, bukan berarti kita tidak menghormati. Saya kasih contoh. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu, betul? Supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Saya mau tanya sama kita yang punya orang tua, apakah orang tua selalu benar? Orang tua gak selalu benar. Pertanyaannya, apakah setelah orang tua kita gak benar, kita gak hormati? Salah. Istri-istri, kalau suami gak benar, dihormati gak sih? Coba istri-istri jawab. Dihormati apa enggak? Hah? Suami-suami gak benar, dihormati apa enggak? Saya kasih satu ayat, next. Saya minta, ini istri saja nanti ya, nanti next. Sebenarnya ini berlaku dua-dua. Boleh enggak ibu-ibu, perempuan-perempuan juga boleh, silakan. Istri-istri yang belum menikah juga boleh. Baca kuat-kuat, 1, 2, 3 ya. Ada sebuah ayat kepada istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat sama firman, saya mau tanya, ini orang baik enggak? Enggak taat sama firman. Ketika istri hormat, dia bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri-istri katakan amin. Istri-istri kalau enggak setuju katakan aduh. Berat. Ini berat ini. Tapi inilah value kerajaan Allah. Saudara-saudara boleh gak setuju. Tetapi hormat harus. Boleh salam sebelah saudara bilang begini. Kamu boleh gak setuju, hormat harus. Saya mau kasih sebuah, ini ayat yang saya suka banget. Langsung aja yuk. 1 Samuel pasal 24 ayat 2-6. Ini sebuah kisah dan ini saya hidupi. Ya, waktu saya terbatas, jadi perhatikan. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di Gunung Batu, kambing hutan. Bagi yang belum tahu kisah ini saya cerita sedikit. Waktu itu Daud dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Hanya karena nyanyian para wanita. Kepada Saul dinyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi kepada Daud dikatakan, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. 1 laksa itu 10.000. Banyakan siapa? Banyakan Daud. Sementara Daud adalah pegawai Saul, paham ya? Iri hati mulai muncul. Saudara pernah gak dijahatin bos? Ada orang yang saudara lebih bersinar, tiba-tiba ditekan, ada yang pernah ngalami gak?
Oke, nggak pernah ngalami. Tapi Daud ngalami itu sampai mau dibunuh, saudara-saudara. Ayat 4, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong apa saudara? Punca jubah Saul dengan diam-diam. Coba ya bagi saudara mungkin yang sudah mulai mikirin ayam goreng di sana, babi. Nah saya mau kasih tahu ya. Waktu itu Saul lagi ngejar-ngejar Daud. Nah Daud itu nginap di dekat situ. Tiba-tiba mohon maaf Saul lagi buang hajat. Tahu ya buang hajat ya? Dia lagi buang air saudara. Nah Daud ada di belakangnya. Saya mau tanya. Yang mau membunuh sedang lagi buang hajat. Dan Daud lagi di belakangnya dengan pasukannya. Tinggal sekali tikam mati tuh. Kira-kira ini kesempatan baik enggak? Kesempatan. Ini saatnya bos katanya kan gitu. Tapi apa kata Daud? Daud itu enggak ngapa-ngapain. Cuma dipotong sedikit aja jubahnya. Lanjut. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Di sini ada enggak yang orang yang menjahati saudara ketika saudara mau bikin status di Facebook. Berdebar-debar hatinya ada? Atau lanjut aja, wah memang ini cocok ini. Biar mati dia. Saudara Daud itu berdebar-debar memotong. Saking dia hormatnya, padahal Saul itu mau membunuh, betul ya? Karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian. Kepada Tuanku, kepada orang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang diurapi. Saya akan terakhir di sini. Ada ayatnya lagi tapi saya skip. Kurang lebih sama. Perhatikan saya saudara, saya akan selesai. Yang saya mau sampaikan begini. Daud itu gak bersalah. Daud hanya dipakai Tuhan lebih dahsyat. Kalau saudara tahu kisahnya, Daud sebelumnya diurapi menjadi raja. Bahkan ketika Saul masih menjadi raja, paham ya? Akibat pengurapan itu Daud selalu menang. Karena Daud selalu menang, ini raja iri hati. Dan semenjak itu dikejar mau dibunuh. Saya mau tanya saudara, kira-kira apakah Saul ini pantas dihormati? Ada yang bilang pantas di sini? Teman-teman yang hadir di sini jemaat Tuhan, ada nggak yang pernah mau dibunuh? Ada yang pernah ngancem? Coba angkat tangan. Yang pernah mau dibunuh? Satu orang, oke. Itu mau dibunuh karena habis nyuri atau memang bersalah atau memang gak bersalah? Mau dimasakan, nah itu salah kita kan gitu ya. Oke ya, tapi saya percaya karena gak bersalah ya. Nah Daud itu gak bersalah. Saul bukan hanya menjahati, tapi Saul itu pengen bunuh. Gak pantas dihormati, tapi lihat saudara. Tanganku tidak sekali-kali menyentuh orang diurapi. Daud masih bisa mandang Saul orang diurapi Tuhan. Masih bisa mandang. Saya bilang tadi di awal, menghormati tidak berarti harus selalu setuju, amin? Amin? Kalau kita boleh jujur yang rumah tangga, seringkali kita gak setuju dengan pasangan kita, betul gak? Gak setuju dengan sikapnya, gak setuju dengan caranya, tapi hormat harus. Saya pelajari ternyata Daud itu bisa memandang Tuhan di balik Saul. Dia bisa tetap memandang Saul sebagai orang yang diurapi. Padahal kalau saudara pelajari di Alkitab sebelumnya, itu Saul kerasukan setan, betul gak? Sampai dimain gitar supaya setan keluar. Roh Tuhan undur dari Saul. Sebenarnya Daud bisa bilang, dia bisa petantang petenteng, lah sekarang kamu gak diurapi, saya diurapi. Tapi lihat tangannya gak jamah. Singkat cerita, Saul akhirnya mati dalam pertempuran, tapi tangan Daud bersih. Saya mau kasih tahu kalau saudara sedang menghadapi orang-orang sulit hari ini. Mungkin itu suami, mungkin itu bos, mungkin anak buah. Tetaplah hormati dia, amin. Karena di balik dia ada Tuhan, amin. Kolose 3:23, dalam segala perbuatlah seperti untuk Tuhan.
Saya tutup dengan sebuah kesaksian singkat. Kemarin saya lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan salah seorang teman di tempat ini. Saya itu saudara punya sebuah kisah di mana saya juga pernah saudara, sepertinya saya ngalami, saya dijahati, saya dicurangi oleh atasan saya. Saya nggak perlu cerita case-nya seperti apa. Tapi saya yang pernah mengalami perlakuan yang sangat buruk, menurut saya nggak salah. Saya hanya nggak mau bersama-sama lagi, saya hanya mau izin pamit baik-baik. Tapi yang saya rasa, saya difitnah, saya dijahati dan segala macam. Saya persis mengalami yang dirasakan oleh Daud, saudara. Tiba-tiba lagi kami ngobrol bersama dengan teman ini, saya bilang begini. Kenapa sih kita bisa berbuat baik sama orang yang tetap jahat? Ini yang saya rasakan. Dan ini saya tahu yang dirasakan oleh Daud. Saya dalam sepanjang umur hidup saya, sekalipun saya dijahati, saya menemukan bahwa Tuhan sangat baik sama saya. Sangat baik. Saya nggak bisa detail cerita apa yang saya alami persis, nggak bisa. Nah, apalagi ini ditayang-tayangkan di YouTube ya. Nah, saya hanya mau cerita saudara, ketika kita saya ngalami saudara, saya nggak mendapat apa yang saya harapkan. Tapi lihat saudara, saya kalau cerita, saya bisa butuh waktu yang sangat banyak menceritakan dari satu kebaikan kepada kebaikan, satu kebaikan kepada kebaikan, ada banyak sekali. Sehingga saya kagum sama kasih Tuhan yang besar itu. Sehingga perlakuan buruk dari orang itu enggak merasa membuat saya jadi berat, enggak. Sampai hari ini pun bahkan kalau misalnya diperhadapkan dengan orang itu, saya siap. Saya enggak ada kesel, benci sama sekali, enggak ada. Saya ngerti kenapa Daud ngalami itu. Daud sepanjang hidupnya Tuhan mengasihi, betul? Tiap kali perang menang terus. Siapa Daud? Daud cuma diambil dari padang gurun, saudara. Menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi karena sekali lagi rasa hormatnya, dia gak pernah menjamah. Sore hari ini, sebelum kita akan merayakan ulang tahun kita, adakah di tempat ini yang masih dijahati? Masih bertemu dengan orang-orang yang sulit untuk dihormati? Kalau masih bertemu, tetaplah hormat, amin. Jangan bilang gini, gak adil Pak, gak adil ya. Jangan berharap keadilan, Daud gak ngalami keadilan. Tapi lihat, engkau akan dipenuhi dengan banyak kemurahan Tuhan, amin. Akan limpah seperti yang Daud alami. Sehingga perlakuan buruknya dia enggak membuat kita pahit, amin. Karena saya tutup dengan ini, kenapa kita pahit? Karena kita kurang kasih. Kalau kita ngalami Tuhan yang baik itu, gampang buat kita menghormati, amin. Mari kita berdoa.